Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Florentina, NPM 091900000003 dari kelas S1 Keperawatan 7A. Di video kali ini saya akan menjelaskan tentang mitigasi bahayanya bencana tsunami. Mitigasi bencana. Mitigasi adalah tindakan untuk mengurangi atau meminimalkan dampak dari suatu bencana terhadap masyarakat. Di sini ada jenis-jenis mitigasi bencana. 1. Bencana struktural. Upaya untuk meminimalkan bencana yang dilakukan melalui pembangunan berbagai prasarana fisik dan menggunakan pendekatan teknologi seperti pembuatan kanal khusus untuk pencegahan banjir. Kedua, ada bencana non-struktural. Upaya mengurangi dampak bencana selain dari upaya tersebut bisa dalam lingkup pembuatan kebijakan seperti pembuatan suatu peraturan. Selanjutnya ada tujuan metode mitigasi bencana. Untuk mengurangi resiko kematian dan cedera terhadap penduduk, tujuan sekunder mencakup pengurangan kerusakan dan kerugian ekonomi yang menimbulkan terhadap infrastruktur sektor publik dan mengurangi kerugian ekonomi. Di sini ada pengertian tsunami. Tsunami merupakan bencana alam berupa pusaran air bawah laut dalam bentuk gelombang besar yang disebabkan karena adanya pergeseran lempeng, tanah longsor, erupsi gunung api, dan jatuhnya meteor. Tsunami sendiri dapat bergerak cepat dan dapat mencapai daratan dengan ketinggian gelombang mencapai 30 meter. Selanjutnya, di sini ada proses mitigasi bencana tsunami. Proses mitigasi bencana tsunami dapat dilakukan dalam keadaan sebelum, ketika, dan setelah peristiwa terjadi. Mitigasi sebelum dan ketika terjadi tsunami. 1. Nyalakan radio untuk mengetahui adanya tsunami terjadi setelah adanya gempa bumi di sekitar wilayah pantai. Kedua, cepat bergerak ke arah daratan yang lebih tinggi dan tinggal di sana sementara waktu. Ketiga, jauhi pantai, jangan pernah menuju ke pantai untuk melihat datangnya tsunami. Apabila Anda mendapat melihat gelombang dan berada di dekat, segera menjauh. Keempat, waspada apabila terjadi air surut, jauhi pinggir pantai. Ini merupakan salah satu perintah tsunami dan harus diperhatikan. Selanjutnya, mitigasi setelah terjadinya tsunami. 1. Jauhi area yang tergenang dan rusak sampai ada informasi aman dari pihak berwenang. Kedua, jauhi reruntuhan di dalam air. Hal ini sangat berpengaruh terhadap keamanan perahu penyelamat dan orang-orang di sekitar. Ketiga, utamakan keselamatan dan bukan barang-barang Anda. Di sini saya akan menampilkan video tentang mitigasi bencana tsunami. Tsunami. Kata tsunami berasal dari bahasa Jepang su yang berarti pelabuhan dan name yang berarti gelombang, sehingga secara umum diartikan sebagai gelombang atau ombak yang besar di pelabuhan. Tsunami dapat diartikan sebagai gelombang laut yang disebabkan oleh gempa bumi dengan pusat di bawah laut, diikuti dengan dislokasi atau perpindahan massa tanah atau batuan yang sangat besar di bawah air. Letusan gunung api bawah laut atau gunung api pulau, longsor di bawah laut, dan atau hantaman meteor di laut. Tanda-tanda akan terjadinya tsunami adalah: pada umumnya, di Indonesia didahului dengan gempa bumi besar dan susut laut. Terdapat selang waktu antara waktu terjadinya gempa bumi sebagai sumber tsunami dengan waktu tiba tsunami di pantai. Di Indonesia, tsunami dapat terjadi dalam waktu kurang dari 40 menit setelah gempa bumi terjadi. Gelombang air laut datang secara mendadak dan berulang dengan energi yang sangat kuat. Gempa bumi di bawah laut penyebab tsunami memiliki kekuatan gempa atau magnitudo lebih besar dari 6,8 skala Richter dengan kedalaman pusat gempa tidak lebih dari 70 km dan pola patahan adalah sesar naik turun. Upaya pengurangan resiko bencana tsunami dapat dilakukan dengan pembangunan sistem peringatan dini tsunami, pembangunan tempat evakuasi atau shelter di sekitar daerah pemukiman, pembangunan tembok penahan tsunami pada garis pantai yang beresiko,
penanaman mangrove, serta tanaman lainnya di sepanjang garis pantai untuk meredam gaya air tsunami. Meningkatkan pengetahuan masyarakat lokal, khususnya yang tinggal di pinggir pantai tentang tsunami dan cara-cara penyelamatan diri terhadap bahaya tsunami. Segera melapor secepatnya pada pihak berwenang jika melihat tanda-tanda akan terjadinya tsunami. Segera naik ke tempat yang tinggi, pegunungan, atau gedung yang tinggi jika melihat tanda-tanda akan terjadinya tsunami. Beritahu orang-orang sekitar dan ajak serta ke tempat yang tinggi. Jika sedang di dalam perahu atau kapal di tengah laut dan mendengar berita dari pantai telah terjadi tsunami, jangan mendekat ke pantai, arahkan perahu ke laut. Gelombang pertama biasanya disusul gelombang berikutnya. Pastikan gelombang telah benar-benar mereda sebelum turun ke daerah yang rendah. Lakukan pertolongan pertama pada para korban. Kenali ancamannya, kurangi resikonya. Sekian penjelasan tentang mitigasi bencana tsunami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.